warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi penetapan harga dalam pasar oligopoli. Materi ini akan membahas bagaimana perusahaan dalam pasar oligopoli menetapkan harga dan berstrategi untuk mempertahankan keuntungan serta stabilitas pasar. Definisi pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari sedikit perusahaan besar. Karena jumlah pemain yang terbatas, masing-masing perusahaan memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga dan output di pasar. Contoh pasar oligopoli termasuk industri telekomunikasi, otomotif, dan penerbangan. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, interdependensi. Perusahaan saling bergantung dalam menetapkan harga. Setiap perusahaan harus mempertimbangkan kemungkinan respon dari perusahaan lain terhadap setiap perubahan harga atau produksi yang dilakukannya. 2. Hambatan masuk tinggi. Biaya tinggi dan kebutuhan modal besar membuat pasar ini sulit dimasuki oleh pemain baru. 3. Kecenderungan berkolusi. Perusahaan-perusahaan dalam oligopoli seringkali cenderung bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga harga tetap stabil. Teori dasar mengenai interdependensi. Definisi interdependensi. Interdependensi mengacu pada ketergantungan satu perusahaan terhadap keputusan yang diambil oleh perusahaan lain dalam pasar. Karena hanya ada sedikit perusahaan, setiap perubahan harga atau output oleh satu perusahaan akan berdampak langsung pada para pesaingnya. Mengapa interdependensi penting? Ketergantungan ini berarti perusahaan tidak bisa bertindak sendirian tanpa mempertimbangkan kompetitornya. Misalnya, jika satu perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain mungkin akan merasa terpaksa melakukan hal yang sama agar tidak kehilangan pangsa pasar. Contoh kasus, bayangkan dua operator telekomunikasi besar di suatu negara. Jika operator A menurunkan harga paket data, operator B mungkin akan mengikuti langkah tersebut untuk mempertahankan pelanggan. Ketergantungan ini membuat perusahaan harus berhati-hati dalam menentukan harga. Model teori oligopoli. Model Kincaid Demand Curve. Model ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam oligopoli menghadapi dua jenis permintaan yang berbeda. Yang pertama, permintaan elastis saat harga naik. Jika satu perusahaan menaikkan harga, pelanggan kemungkinan akan berpindah ke pesaing, sehingga permintaan berkurang. Yang kedua, permintaan inelastis saat harga turun. Jika perusahaan menurunkan harga, pesaing mungkin akan melakukan hal yang sama, sehingga penurunan harga tidak memberi banyak keuntungan. Model ini menjelaskan mengapa perusahaan cenderung menghindari perubahan harga secara drastis. Model Carnot dan Bernard. Model Carnot, setiap perusahaan menganggap output pesaingnya tetap dan menyesuaikan outputnya sendiri untuk memaksimalkan keuntungan. Mereka bersaing berdasarkan kuantitas. Model Bernard, perusahaan bersaing dengan menetapkan harga, bukan kuantitas. Dalam model ini, jika satu perusahaan menurunkan harga, pesaing kemungkinan akan merespon dengan menurunkan harga pula. Kolusi terselubung. Pengertian kolusi terselubung. Kolusi terselubung adalah ketika perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli melakukan koordinasi tanpa perjanjian resmi untuk menjaga harga tetap tinggi. Kolusi ini seringkali bersifat implisit dan sulit dideteksi oleh regulator. Mengapa kolusi terselubung terjadi? Perusahaan dalam oligopoli menyadari bahwa persaingan harga yang agresif dapat merusak keuntungan semua pihak. Dengan mengordinasikan harga secara tidak langsung, mereka dapat menghindari perang harga yang merugikan. Metode kolusi terselubung. Harga pemimpin pasar. Biasanya perusahaan terbesar atau yang paling dominan akan menetapkan harga dan perusahaan lain akan mengikuti. Penetapan harga paralel. Perusahaan dalam oligopoli seringkali secara bersamaan menyesuaikan harga tanpa ada perjanjian eksplisit. Ini sering terjadi pada pasar dengan sedikit pemain utama. Contoh industri oligopoli.
Pertama, industri telekomunikasi. Misalnya, di Indonesia, industri ini didominasi oleh Telkomsel, XL, dan Indosat. Mereka cenderung menjaga harga layanan serupa dan menaikkan harga dengan pola yang sama untuk menjaga stabilitas keuntungan. Yang kedua, industri otomotif. Perusahaan otomotif besar seperti Toyota, Honda, dan Mitsubishi di pasar Indonesia seringkali menjaga harga produk pada kisaran tertentu. Hal ini dilakukan agar persaingan harga yang ketat tidak menurunkan profitabilitas mereka. Kesimpulan, interdependensi dalam oligopoli karena sedikitnya jumlah perusahaan, mereka saling mempertimbangkan dalam menentukan harga. Polisi terselubung untuk stabilitas harga. Polisi terselubung digunakan untuk menjaga harga dan menghindari perang harga. Pengaruh kondisi biaya dan permintaan. Struktur biaya dan permintaan yang stabil mendukung terciptanya strategi penetapan harga yang terkendali. Sekian dan terima kasih.